Begitu Papa Cooper terlihat terdiam. Kenapa kau begitu yakin Putri Pratama tidak terlibat pada skandal kematian Chris? Laki-laki itu bertanya sambil menatap tajam bola mata putranya itu. Aku punya beberapa bukti yang membuat aku yakin dia tidak terlibat, tapi aku belum bisa mengkonfirmasi soal semuanya sekarang sebab masih ada beberapa bukti yang harus kami miliki. Cooper bicara dengan sungguh-sungguh, berharap papanya paham dengan maksud perkataannya. Aku pikir otakmu telah dipengaruhi oleh seseorang. Apa kamu lupa bagaimana semua bukti-bukti mengarah kepada anak itu dulu? Laki-laki tua itu jelas mengeluarkan protesannya. Awalnya aku juga berpikir begitu, hingga akhirnya aku sadar ada sesuatu yang salah, Pak. Cooper tetap bersikeras berkata dugaan mereka di masa lalu salah. Kau pikir pihak berwajib bodoh mendapatkan bukti salah yang tidak kompeten. Nada suara papanya sedikit meninggi. No, bukan begitu maksudku, jika benar Putri Pratama pelakunya, seharusnya perempuan itu sejak awal tidak bisa dibebaskan, bukti itu memang setengahnya telah dimanipulasi, Pak. Mendengar ucapan Cooper seketika membuat Tuan Anderson menarik kasar kerah bajunya, dia berusaha melonggarkan leher pakaiannya. Kau sudah gila karena cinta. Ucap laki-laki itu dengan perasaan kesal. Tidak, Pak, kamu salah soal itu. Mungkin benar aku mencintai Rihanna, tapi cinta tidak mungkin membutakan aku soal kenyataan. Papa tidak peduli, ceraikan dia secepatnya. Pak, Cooper berusaha memejamkan sejenak bola matanya. Atau jika tidak Papa yang akan bicara pada istrimu malam ini juga untuk keluar dari sini dan kembali ke. Dia tidak melanjutkan kata-katanya saat dia sadar istri dan menantunya tiba-tiba turun dari lantai atas dan celingak-celinguk mencari mereka. Pa! Cooper langsung menyentuh lengan papanya. Aku mohon jangan lakukan itu, bersikaplah biasa Pa, jangan buat khawatir Mama dan Rihanna, istriku bahkan tidak tahu apa-apa soal semua perihal yang melibatkan kematian Chris dan kakaknya Elia. Dia langsung menggenggam erat telapak tangan papanya, berharap laki-laki itu tidak bertindak gegabah. Dia tidak ingin perihal kematian Chris dan keterlibatan Elia membuat semua orang saling membenci. Dia mulai yakin ada kebohongan yang terjadi pada kematian Chris di masa lalu. Papanya terlihat diam. Kondisi kesehatan Mama baik-baik saja, jangan buat dia bersedih kembali karena mengingat perihal yang telah berlalu. Please berikan aku waktu dalam beberapa minggu untuk membuktikan jika putri keluarga Pratama tidak terlibat. Mendengar ucapan putranya sejenak membuat Tuan Anderson diam, hingga pada akhirnya satu suara mengejutkan mereka. Kenapa kalian ada di luar? Bukankah udaranya begitu dingin? Mama Cooper bertanya setelah membuka pintu kaca tersebut. Wanita tua itu terlihat bingung melihat raut wajah serius yang ditampilkan putranya dan suaminya. Apa ada sesuatu yang buruk terjadi? Tanya wanita itu lagi sambil mengerutkan keningnya. Rihanna terlihat berada di belakang mama mertuanya, menatap bingung ke arah suaminya dan papa mertuanya. Wajah lugu dan polos itu menatap bergantian kedua wajah laki-laki yang ada di hadapannya itu. Cooper masih menggenggam erat tangan papanya, seolah-olah berkata agar papanya tidak bertindak gegabah. Please. Papa Cooper diam, dia menelisik wajah istrinya dan menantunya secara bergantian. Cooper masih berharap papanya bersikap yang tidak gegabah, dia hanya bisa menghela kasar nafasnya diiringi deru takut apa yang akan dilakukan papanya selanjutnya. Kemarilah. Mendengar laki-laki itu memanggil istrinya membuat Cooper mengeratkan rahangnya. Dia menggelengkan perlahan kepalanya ke arah papanya. Jangan Pa. Batinnya. Rihanna buru-buru mendekati laki-laki tua itu begitu tangan kanan mertuanya itu memerintahkan agar dia mendekat ke sana. Begitu dia mendekat, tiba-tiba laki-laki itu mencium puncak kepalanya dan memeluknya. Semoga Tuhan selalu melindungi pernikahan kalian, nak. Ucap Papa Cooper pelan.
Mendengar ucapan papanya seketika membuat Cooper memejamkan bola matanya sejenak. Ada kelegaan tersendiri yang menghantam palung hatinya, tidak menyangka papanya akan mengambil langkah bijak atas segalanya. Apa alasan laki-laki itu tidak meneruskan kemarahannya? Tidak tahu kenapa begitu melihat wajah polos menantunya, Tuan Anderson pada akhirnya memilih untuk bungkam. Dia pikir ya siapa yang salah, tidak seharusnya keluarga lain menuai hasilnya. Apa papa akan tidur di sini? Tanya Rihanna sambil menatap wajah mertuanya. Mamamu merindukan kalian, tidur di sini satu malam bukan masalah. Dia menjawab kemudian menoleh ke arah Cooper. Aku akan menyiapkan kamar untuk papa dan mama. Laki-laki itu langsung menjawab dengan cepat, dia kemudian langsung merangkul tubuh mamanya, membawa wanita itu agar segera masuk ke dalam bersama istrinya. Mama pikir bukankah sudah saatnya kita bicara soal tanggal peresmian pesta pernikahan kalian? Tiba-tiba Nyonya Anderson mencoba mengingatkan Cooper soal janji kemarin untuk membicarakan pesta perayaan pernikahan kedua orang itu. Baginya terlalu lama menunda memberitahukan waktu bahagia pada semua orang sangat tidak baik. Mama ingin mengenalkan Rihanna dengan beberapa teman-teman Mama. Lanjut wanita itu lagi. Sejenak Cooper menelan salivanya. Kita akan membicarakan semuanya besok, Ma. Tuan Anderson bicara sambil berusaha mengembangkan senyumannya. Dusta jika dia tidak berharap putranya dan menantunya segera mencari tanggal baik untuk pesta perayaan pernikahan mereka, tapi dia jelas juga masih meragukan keadaan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana jika keluarga Pratama benar-benar terlibat pada kasus kematian putranya, dan ketika istrinya tahu juga semua orang tahu, bayangkan apa yang terjadi. Pernikahan yang dijalankan Cooper dan Rihanna akan menjadi umpatan dan bahan gunjingan di semua tempat tanpa terkecuali. Karena itu Tuan Anderson pikir biarkan dia memberikan waktu untuk Cooper menuntaskan apa yang diucapkannya atas keterlibatan atau tidak terlibatnya keluarga Pratama pada kasus kematian putranya. Jangan coba-coba mengulur waktunya lagi nak, Mama sudah cukup tidak sabar menunggu. Wanita itu bicara cepat sambil masih mengembangkan senyumannya. Nyonya Anderson kemudian menggenggam erat telapak tangan Rihanna. Tidak tahu kenapa wanita itu begitu menyukai menantunya tersebut, dia begitu suka karakter lembut yang tidak banyak tingkahnya. Cukup jauh berbeda dengan perempuan lain yang pernah mendekati Cooper sebelumnya. Ngomong-ngomong, tiba-tiba Mama Cooper berkata, kapan kita akan pergi makan malam bersama dengan keluarga kamu, sayang? Mendengar ucapan mamanya seketika Cooper dan papanya saling menoleh. Bukankah ada baiknya dua keluarga sesekali bertemu untuk melakukan makan malam bersama? Lanjut wanita itu lagi sambil terus mengembangkan senyumannya.